Pernah nggak, di satu pagi yang sunyinya terasa lebih panjang dari biasanya, kamu membuka lapak dengan langkah yang pelan? Mata masih berat, badan belum sepenuhnya pulih dari capek kemarin, tapi tangan tetap menata dagangan seperti biasa. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena sebagai pedagang, kamu tahu satu hal. Lapak harus tetap dibuka, apapun yang terjadi di dalam hati. Di saat kios masih sepi, kamu duduk diam sejenak, menatap dagangan yang tersusun rapi. Dalam hati, ada doa yang sama seperti kemarin dan kemarin lagi. Ya Allah, semoga hari ini ada rezeki. Doa yang sederhana, tapi mengandung harapan besar. Karena bagi pedagang, satu hari tanpa laku bukan sekadar hari yang lewat, tapi hari yang meninggalkan beban. Menjadi pedagang itu capeknya sering tidak terlihat. Orang lain mungkin mengira kamu hanya duduk, menunggu pembeli datang. Padahal yang duduk itu adalah tubuh yang sudah bekerja sejak pagi, dan yang menunggu itu adalah pikiran yang terus menghitung, memikirkan modal, memikirkan kebutuhan rumah, memikirkan esok hari. Capek pedagang bukan hanya soal fisik, tapi soal rasa yang dipendam terlalu lama. Ada hari-hari di mana kamu sudah melakukan semuanya dengan baik, dagangan ditata lebih rapi dari kemarin, senyum dijaga meski hati sedang tidak ringan, pelayanan diberikan sepenuh mungkin, tapi sampai siang bergeser ke sore, dagangan masih banyak. Di saat seperti itu, muncul pertanyaan yang sangat pelan tapi menusuk. Apa aku kurang usaha? Yang membuat berat, pedagang jarang punya tempat mengeluh. Di depan pembeli harus terlihat ramah, di depan keluarga harus terlihat kuat. Maka capek disimpan sendiri. Pulang ke rumah, ketika ditanya bagaimana dagangan hari ini, seringkali jawabannya disederhanakan, lumayan. Padahal di dalam hati, kamu tahu betul, hari ini belum seperti yang diharapkan. Banyak pedagang bukan ingin menyerah, tapi lelah berharap. Lelah menunggu pasar kembali ramai, lelah melihat perubahan zaman yang terasa cepat, sementara cara berdagang terasa tertinggal. Pembeli berubah, kebiasaan belanja berubah, tapi pedagang kecil sering dibiarkan mencari jalan sendiri, tanpa arahan, tanpa teman berbagi. Di titik inilah, rasa ingin berhenti mulai muncul. Bukan sekali dua kali, tapi berulang. Setiap kali dagangan sepi, setiap kali modal terasa tidak berputar, setiap kali melihat usaha lain tampak lebih maju. Bukan iri, bukan dengki, tapi ada rasa bertanya pada diri sendiri, apa aku masih harus bertahan? Kalau kamu sedang berada di fase ini, video ini memang dibuat untukmu. Channel Roda Niaga Berenam lahir bukan untuk menggurui pedagang, apalagi menghakimi. Roda Niaga hadir untuk menemani. Untuk duduk bersama pedagang kecil, mendengarkan ceritanya, dan berbicara jujur tentang realita berdagang yang tidak selalu manis. Di Roda Niaga, kita percaya bahwa capek itu bukan tanda gagal. Capek adalah tanda bahwa kamu sedang berjuang. Yang berbahaya bukan rasa capek, tapi ketika pedagang capek sendirian, tanpa arah, tanpa pemahaman, tanpa dukungan. Dan itulah yang ingin kita ubah, pelan-pelan, melalui obrolan yang jujur seperti ini. Bertahan sebagai pedagang bukan berarti menutup mata dari kenyataan. Bertahan bukan berarti pasrah. Bertahan adalah proses memahami apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang perlu diubah. Banyak pedagang yang akhirnya bangkit, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka mau berhenti sejenak, lalu belajar cara berdagang dengan sudut pandang yang baru. Video ini tidak akan menjanjikan kesuksesan instan. Tidak akan ada cerita cepat kaya atau dagang langsung ramai. Yang ada adalah pembahasan yang jujur tentang kenapa pedagang bisa capek, kenapa dagangan bisa sepi, dan kenapa seringkali masalahnya bukan pada rezeki, tapi pada cara menjalankan usaha itu sendiri. Jika kamu menonton video ini sambil duduk di kios, sambil menunggu pembeli, atau bahkan sambil merasa ragu dengan jalan hidupmu sebagai pedagang, ketahuilah satu hal. Kamu tidak sendirian. Di luar sana, ada ribuan pedagang lain yang merasakan hal yang sama. Dan disinilah Roda Niaga ingin hadir sebagai teman seperjalanan, bukan sebagai hakim. Sebelum kamu memutuskan untuk berhenti berdagang,
Sebelum kamu merasa bahwa semua usaha ini sia-sia, luangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Karena bisa jadi, bukan usahamu yang salah, tapi caramu memandang usaha itu yang perlu diluruskan. Bisa jadi, bukan jalan hidupmu yang keliru, tapi langkah-langkah kecil di dalamnya yang perlu diperbaiki. Tetaplah di sini. Dengarkan pelan-pelan. Anggap video ini sebagai teman ngobrol di tengah sepinya lapak. Karena siapa tahu, dari obrolan sederhana di channel Roda Niaga ini, kamu menemukan kembali alasan kenapa dulu kamu berani memulai usaha, meski dengan modal kecil dan keyakinan yang besar. Kalau kita tarik napas sebentar dan jujur pada diri sendiri, capeknya pedagang itu jarang datang karena satu masalah besar. Ia datang dari banyak hal kecil yang menumpuk tanpa disadari. Dari pagi yang sepi, siang yang lambat, sampai sore yang membuat hati bertanya-tanya. Awalnya kita masih bisa berkata, nanti juga ramai. Tapi ketika hari-hari sepi itu berulang, kalimat itu mulai kehilangan kekuatannya. Di fase ini, banyak pedagang merasa sudah melakukan yang terbaik. Dagangan tetap dijaga kualitasnya, timbangan tidak dikurangi, harga tidak dinaikkan semaunya. Semua dilakukan dengan niat baik. Namun kenyataannya, niat baik tidak selalu langsung berbuah hasil. Karena berdagang bukan hanya soal benar atau salah, tapi soal tepat atau tidak tepat. Banyak pedagang kecil terjebak pada rutinitas. Bangun, buka lapak, menunggu, menutup lapak, lalu mengulang hal yang sama esok hari. Rutinitas ini lama-lama terasa seperti lingkaran yang melelahkan. Bukan karena berdagang itu salah, tapi karena tidak ada ruang untuk berpikir ulang, apa yang bisa aku perbaiki hari ini? Salah satu hal yang sering luput adalah cara pedagang memandang pembeli. Kadang, tanpa sadar, pembeli hanya dilihat sebagai orang yang datang membawa uang. Padahal, pembeli adalah manusia dengan perasaan, kebutuhan, dan pilihan. Cara kita menyapa, cara kita mendengarkan, bahkan cara kita menutup transaksi, semua meninggalkan kesan. Kesan inilah yang menentukan apakah pembeli akan kembali atau tidak. Di Yachtmeet Roda Niaga, kami sering menemukan kisah pedagang yang dagangannya biasa saja, bahkan lokasinya tidak strategis, tapi selalu ada pembeli. Ketika ditanya apa rahasianya, jawabannya sederhana, ramah, sabar, dan membuat pembeli merasa nyaman. Hal-hal yang terdengar sepele, tapi sangat berpengaruh. Masalah lain yang sering membuat pedagang cepat lelah adalah terlalu fokus pada hasil, tapi lupa pada proses. Setiap hari yang dihitung hanya uang yang masuk, bukan pelajaran yang didapat. Ketika hasil kecil, hati langsung jatuh. Padahal, dalam proses berdagang, ada banyak pelajaran yang bisa menjadi bekal jangka panjang jika disadari. Ada juga pedagang yang merasa tidak punya pilihan selain bertahan dengan cara lama. Takut mencoba hal baru karena takut rugi, takut salah, atau takut ditertawakan. Padahal perubahan tidak selalu berarti mengeluarkan modal besar. Kadang perubahan hanya soal sikap, cara berbicara, atau keberanian bertanya pada pembeli. Pedagang kecil sering merasa sendirian, tidak ada tempat bertanya, tidak ada yang memberi arahan. Ketika salah, salah sendiri. Ketika berhasil, dinikmati sendiri. Disinilah peran komunitas dan berbagi pengalaman menjadi penting. Karena banyak masalah pedagang ternyata sama, hanya jarang dibicarakan. Bertahan dalam berdagang seharusnya tidak berarti memikul semuanya sendirian. Justru dengan saling belajar, pedagang bisa melihat bahwa apa yang dialaminya bukan kegagalan pribadi, tapi bagian dari proses. Ketika sudut pandang ini berubah, beban di hati seringkali ikut berkurang. Kita juga perlu jujur bahwa tidak semua capek harus dilawan dengan terus memaksa diri. Ada kalanya pedagang perlu berhenti sejenak untuk berpikir. Bukan berhenti berdagang, tapi berhenti dari rutinitas yang melelahkan. Mengamati, mencatat, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ketika pedagang mulai mau mencatat, misalnya, hari apa paling ramai, jam berapa pembeli datang, barang apa yang paling sering ditanya, perlahan muncul pola. Dari pola inilah keputusan yang lebih baik bisa diambil. Dagang bukan hanya mengandalkan perasaan, tapi juga pengamatan sederhana. Di titik ini, capek mulai berubah bentuk, bukan lagi capek yang melemahkan, tapi capek yang memberi arah.
Capek karena belajar, capek karena mencoba, capek karena memperbaiki. Capek yang seperti ini, meski tetap berat, biasanya tidak membuat ingin menyerah. Maka, sebelum menyimpulkan bahwa berdagang bukan jalanmu, tanyakan pada diri sendiri. Sudah sejauh apa aku benar-benar belajar dari usahaku sendiri? Karena seringkali yang membuat pedagang bertahan bukan hasil besar, tapi rasa berkembang. Merasa hari ini lebih paham daripada kemarin. Dan inilah yang ingin terus dibangun oleh Roda Niaga. Bukan hanya soal bagaimana dagangan ramai, tapi bagaimana pedagang tumbuh. Tumbuh dalam cara berpikir, dalam menyikapi pembeli, dan dalam menghadapi sepi tanpa kehilangan harapan. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke hal-hal yang lebih praktis. Tentang apa saja yang bisa langsung diperbaiki mulai besok pagi. Bukan teori rumit, tapi langkah kecil yang nyata. Tetaplah di sini, karena mungkin satu langkah kecil itulah yang selama ini kamu lewatkan. Kalau sampai di titik ini, kamu masih menonton, artinya kamu bukan pedagang yang asal bertahan. Kamu pedagang yang ingin memperbaiki diri. Maka mari kita bahas solusi, bukan yang muluk-muluk, tapi yang benar-benar bisa kamu lakukan mulai besok pagi, bahkan tanpa modal tambahan. Poin pertama, perbaiki cara menyambut pembeli, bukan sekadar menunggu mereka datang. Banyak pedagang tanpa sadar hanya menunggu, bukan menyambut. Duduk diam, wajah datar, mata sibuk dengan ponsel, lalu berharap pembeli tertarik sendiri. Padahal pembeli datang membawa perasaan ragu. Mereka belum tentu ingin membeli, tapi ingin merasa diterima. Senyum kecil, sapaan sederhana, dan tatapan yang ramah seringkali menjadi pembeda. Bukan sapaan yang memaksa, cukup yang tulus. Kalimat seperti, "Silakan dilihat dulu, Bu," jauh lebih menenangkan daripada diam yang dingin. Poin kedua, ubah cara melayani dari sekadar cepat menjadi benar-benar peduli. Cepat itu penting, tapi peduli jauh lebih diingat. Mendengarkan kebutuhan pembeli tanpa memotong, tidak terburu-buru menawarkan barang yang belum tentu mereka butuhkan, dan memberi waktu pembeli berpikir adalah bentuk pelayanan yang membuat mereka nyaman. Pembeli yang nyaman mungkin tidak langsung beli hari itu, tapi mereka akan ingat dan kembali. Poin ketiga, pahami bahwa harga murah bukan satu-satunya senjata. Banyak pedagang capek karena perang harga. Turun terus, tipis terus, tapi tetap sepi. Padahal tidak semua pembeli mencari yang paling murah. Banyak yang mencari yang paling aman, paling ramah, dan paling bisa dipercaya. Kejujuran dalam menjelaskan kualitas barang, kelebihan dan kekurangannya, justru sering membuat pembeli merasa dihargai dan akhirnya membeli. Poin keempat, tata dagangan seolah-olah kamu adalah pembelinya. Coba berdiri di depan lapakmu sendiri dan bertanya, kalau aku jadi pembeli, apa aku tertarik berhenti di sini? Dagangan yang berantakan, kotor, atau sulit dijangkau sering membuat pembeli malas mendekat. Tidak perlu mewah, cukup rapi, bersih, dan mudah dilihat. Hal kecil ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar. Poin kelima, bangun kebiasaan mencatat, bukan hanya mengingat. Pedagang sering mengandalkan ingatan, padahal ingatan mudah bias. Mulailah mencatat hal sederhana, hari apa paling ramai, jam berapa pembeli datang, barang apa yang sering ditanya tapi jarang dibeli. Dari catatan ini, kamu bisa mulai mengambil keputusan yang lebih tepat. Dagang yang dicatat biasanya lebih bertahan daripada dagang yang hanya mengandalkan perasaan. Poin keenam, jangan remehkan kekuatan pelanggan lama. Mencari pembeli baru itu penting, tapi menjaga pembeli lama jauh lebih murah. Ingat wajah mereka, ingat kebiasaan mereka, sapa dengan nama jika bisa. Hal kecil ini membuat pembeli merasa dihargai, bukan sekadar dompet berjalan. Banyak pedagang yang hidup dari pembeli setia, bukan dari pembeli ramai sesaat. Poin ketujuh, evaluasi diri tanpa menyalahkan diri. Setiap hari sepi bukan berarti kamu gagal, tapi setiap hari sepi adalah sinyal. Sinyal untuk mengevaluasi, bukan untuk memukul diri sendiri. Tanyakan dengan jujur, bagian mana yang bisa aku perbaiki? Bukan, kenapa aku selalu begini? Pertanyaan yang tepat akan membawa pada solusi, bukan pada putus asa. Poin ke-8, atur tenaga dan pikiran agar tidak habis di awal.
Pedagang sering menguras tenaga di pagi hari, lalu kelelahan di siang hari saat pembeli justru datang. Atur ritme. Duduk sejenak, minum, tarik napas. Dagang itu maraton, bukan sprint. Pedagang yang kelelahan biasanya kehilangan keramahan tanpa sadar. Poin ke-9. Terus belajar meski pelan. Belajar tidak selalu berarti ikut pelatihan mahal. Bisa dari mengamati pedagang lain yang ramai, mendengar cerita sesama pedagang, atau menonton konten seperti di Tamroda Niaga Michael ini. Satu ide kecil yang dipraktikkan dengan konsisten sering lebih berdampak daripada banyak teori yang tidak dijalankan. Poin ke-10. Luruskan niat, tapi jangan berhenti di niat. Niat yang baik adalah fondasi, tapi bangunan tetap butuh teknik. Luruskan niat agar hati kuat, lalu perbaiki cara agar usaha bergerak. Ketika niat dan cara berjalan bersama, capek tetap ada, tapi arahnya jelas. Semua poin ini tidak akan langsung membuat daganganmu ramai besok. Tapi jika dilakukan pelan-pelan, konsisten, dan jujur, perubahan biasanya mulai terasa. Dan disitulah capek yang dulu membuat ingin menyerah, perlahan berubah menjadi capek yang penuh harapan. Di bagian selanjutnya, kita akan bicara tentang satu hal terakhir yang sangat penting. Bagaimana menjaga hati pedagang agar tidak patah di tengah jalan. Karena dagang bukan hanya soal strategi, tapi juga soal menjaga semangat agar tetap hidup. Setelah berbicara tentang cara, strategi, dan langkah-langkah praktis, ada satu hal yang sering terlupakan oleh pedagang. Menjaga hati sendiri. Karena sekuat apapun strategi, jika hati sudah lelah dan pikiran terus tertekan, usaha akan terasa berat untuk dijalani. Dagang bukan hanya menguras tenaga, tapi juga emosi. Maka, pedagang perlu belajar menenangkan diri, bukan agar masalah hilang, tapi agar hati tetap kuat menghadapinya. Banyak pedagang merasa bersalah ketika dagangannya sepi. Seolah-olah sepi itu adalah tanda kurang usaha atau kurang doa. Padahal tidak semua sepi adalah hukuman. Kadang sepi adalah proses. Proses menguatkan kesabaran, melatih keikhlasan, dan mengajarkan bahwa hasil tidak selalu datang sesuai jadwal kita. Ketika pemahaman ini masuk ke hati, beban sering kali terasa lebih ringan. Dalam berdagang, penting untuk memisahkan antara ikhtiar dan hasil. Ikhtiar adalah bagian kita, hasil adalah bagian Allah. Pedagang seringkali mencampur adukan keduanya, lalu kecewa ketika hasil tidak sesuai harapan. Padahal tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, dengan cara yang jujur dan terus belajar. Ketika ikhtiar sudah maksimal, hati perlu diajak untuk tawakal, bukan terus dipaksa menuntut hasil. Ada kalanya pedagang perlu berhenti sejenak, bukan dari berdagang, tapi dari kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran yang terus-menerus tidak menambah rezeki, tapi menguras energi. Tarik napas, istirahatkan pikiran, dan sadari bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Apa yang menjadi bagianmu akan datang di waktu yang tepat, dengan cara yang mungkin tidak selalu kamu duga. Sabar dalam berdagang bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah tetap berbuat baik meski hasil belum terlihat. Tetap jujur meski ada kesempatan curang. Tetap ramah meski pembeli belum banyak. Sabar seperti ini memang melelahkan, tapi sabar inilah yang sering menjadi pembuka jalan yang tidak disangka-sangka. Pedagang juga perlu memaafkan diri sendiri, memaafkan atas keputusan yang kurang tepat di masa lalu, atas kesalahan dalam berdagang, atas hari-hari di mana semangat terasa hilang. Terlalu keras pada diri sendiri hanya akan membuat hati makin berat. Padahal, pedagang yang bertahan sampai hari ini sudah layak dihargai, setidaknya oleh dirinya sendiri. Di Puah, Roda Niaga, kami percaya bahwa pedagang yang tenang hatinya akan lebih jernih melihat peluang. Ketika hati tenang, pikiran lebih mudah menerima masukan, lebih berani mencoba hal baru, dan lebih kuat menghadapi sepi. Ketenangan bukan datang dari ramainya dagangan semata, tapi dari keyakinan bahwa apa yang sedang dijalani memiliki nilai. Ada satu kebiasaan kecil yang bisa membantu menenangkan hati pedagang. Bersyukur di tengah sepi.
Bukan bersyukur karena sepinya, tapi bersyukur karena masih diberi kesempatan berusaha. Masih diberi kesehatan untuk berdagang. Masih diberi lapak untuk membuka harapan. Rasa syukur seperti ini tidak menghilangkan masalah, tapi membuat hati tidak tenggelam di dalamnya. Pedagang juga perlu ingat bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh ramai atau sepinya dagangan hari ini. Dagangan sepi bukan berarti hidupmu sepi. Rezeki bukan hanya uang, tapi juga kesehatan, keluarga, dan kesempatan belajar. Ketika sudut pandang ini tertanam, kegagalan sementara tidak lagi terasa sebagai akhir segalanya. Jika suatu hari kamu merasa sangat lelah, tidak apa-apa untuk menangis, untuk mengeluh kepada Tuhan, untuk mengakui bahwa kamu tidak sekuat yang orang kira. Mengakui lelah bukan tanda lemah, tapi tanda jujur pada diri sendiri, dan dari kejujuran itulah, kekuatan sering lahir kembali. Bertahan sebagai pedagang bukan hanya tentang kuat di luar, tapi juga lembut ke dalam. Menjaga hati agar tidak keras oleh kecewa, tidak pahit oleh perbandingan, dan tidak putus oleh harapan yang tertunda. Karena hati yang terjaga adalah modal yang sering terlupakan, tapi sangat menentukan perjalanan panjang seorang pedagang. Sebentar lagi kita akan sampai di bagian akhir. Dan sebelum menutup video ini, ada satu pesan penting yang ingin disampaikan. Pesan untuk pedagang yang hari ini masih bertahan, meski capek, meski sepi, meski ragu. Tetaplah bersama sampai akhir, karena penutup ini bukan sekadar penutup, tapi pengingat bahwa perjuanganmu punya makna. Jika kamu masih menonton sampai detik ini, itu artinya kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah seseorang yang sedang mencari pegangan. Seseorang yang tidak ingin menyerah begitu saja, meski capek, meski lelah, meski hari-hari berdagang terasa berat. Dan untuk itu, izinkan aku mengatakan satu hal dengan jujur. Kamu hebat. Tidak semua orang sanggup bertahan di jalan yang kamu pilih. Menjadi pedagang bukan hanya soal jual-beli, ia adalah soal keteguhan hati. Tentang bangun pagi saat orang lain masih tidur. Tentang tetap membuka lapak meski kemarin sepi. Tentang tersenyum pada pembeli, meski di dalam hati sedang ada banyak beban. Semua itu tidak terlihat di angka, tapi sangat bernilai di hadapan kehidupan. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, merasa gagal hanya karena satu hari sepi, merasa tidak layak hanya karena usaha belum berkembang. Padahal, perjalanan pedagang bukan garis lurus. Ia berliku, naik turun, dan penuh ujian. Yang membedakan hanyalah satu hal, siapa yang memilih bertahan sambil belajar, dan siapa yang berhenti karena lelah sendirian, dan di titik inilah Roda Niaga ingin benar-benar hadir. Bukan sebagai guru yang merasa paling benar, tapi sebagai teman seperjalanan. Tempat kamu bisa mendengar, berpikir, menenangkan hati, dan menemukan sudut pandang baru tentang usaha yang sedang kamu jalani. Karena pedagang tidak butuh banyak janji, pedagang butuh ditemani. Jika selama video ini kamu merasa seperti sedang diajak ngobrol, bukan diceramahi, itulah niat kami. Jika kamu merasa ada kalimat yang menenangkan hatimu, itu bukan kebetulan. Itu karena konten di Roda Niaga dibuat dari realita pedagang untuk pedagang. Dari lapak kecil, pasar tradisional, warung sederhana, dan usaha-usaha yang dijalani dengan kejujuran. Maka, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Subscribe channel Roda Niaga bukan sekadar dukungan untuk channel ini, tapi keputusan untuk dirimu sendiri. Keputusan bahwa kamu ingin terus belajar, terus dikuatkan, dan tidak berjalan sendirian dalam dunia berdagang yang sering terasa sunyi. Dengan subscribe, setiap kali kamu merasa lelah, akan ada video yang mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian. Setiap kali dagangan sepi, akan ada pembahasan yang membuka pikiran. Setiap kali hati mulai ragu, akan ada pengingat bahwa usaha jujur selalu punya jalan, meski tidak selalu cepat. Anggap saja Roda Niaga ini seperti kursi kecil di sudut pasar, tempat duduk sejenak, menarik napas, dan menguatkan diri sebelum melanjutkan jualan. Kamu boleh datang kapan saja, mendengarkan kapan saja, dan melangkah lagi dengan hati yang lebih tenang. Jika kamu mengenal pedagang lain, tetangga, saudara, atau teman yang sedang capek dan hampir menyerah, bagikan video ini pada mereka. Bisa jadi, satu video ini menjadi alasan mereka bertahan satu hari lebih lama. Dan satu hari itu
kadang cukup untuk mengubah segalanya. Terima kasih sudah membersamai video ini sampai akhir. Terima kasih karena masih memilih jujur di tengah godaan. Terima kasih karena masih percaya bahwa usaha kecil pun punya martabat. Semoga setiap langkahmu dimudahkan, setiap usahamu diberkahi, dan setiap kesabaranmu diganti dengan kebaikan yang lebih besar. Kita mungkin tidak tahu kapan dagangan akan ramai, tapi kita tahu satu hal. Selama kamu belum menyerah, cerita ini belum selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bersama Roda Niaga, tempat pedagang belajar, bertahan, dan tumbuh bersama.